Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Akbar. Saya dari Universitas Cibur Asia, Teknik Informatika, kelas IT 402. Di sini saya akan presentasi untuk mata kuliah analisa berorientasi objek di Universitas Cibur Asia, yang mana soal ujiannya adalah aplikasi absensi di PT Matika. PT Matika adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor baju. Perusahaan ini memiliki karyawan sekitar 1.000 dan dibagi menjadi 3 shift. Jika order yang didapatkan oleh PT Matika naik, maka karyawan tersebut akan diminta untuk melakukan kerja lembur. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka PT Matika perlu untuk mengembangkan sistem absensi. Di mana proses bisnisnya adalah sistem absensi ini mulai dari kegiatan administrator aplikasi absensi yang mencatatkan seluruh data karyawan serta shift masing-masing karyawan tersebut. Dikarenakan sistem absensi yang digunakan sidik jari, maka setiap karyawan perlu untuk diambil contoh sidik jarinya dan dimasukkan ke dalam data karyawan oleh admin aplikasi. Data karyawan yang dimasukkan dari data sebagai berikut: nik pegawai, nama karyawan, shift karyawan, dan contoh identifikasi masing-masing sidik jari. Sedangkan data shift karyawan terdiri dari aturan jam kerja sebagai berikut: jam masuk, jam mulai istirahat, dan jam pulang. Setelah menerima data mentah dari mesin absensi, maka data tersebut akan dipindahkan setelah jam masing-masing shift selesai untuk dianalisa oleh admin sistem. Jika karyawan yang tidak masuk pada data tersebut, maka administrator akan memasukkan data absen dan memasukkan alasan absen karyawan tersebut. Pada tanggal 20 setiap bulannya, administrator akan melihat laporan jam overtime masing-masing karyawan. Selain itu, administrator juga dapat laporan absen per hari untuk masing-masing karyawan. Laporan ini juga dapat dilihat oleh manajemen PT Matika. Tentu PT Matika juga menyediakan bot komputer yang dapat diakses oleh masing-masing karyawan, sehingga masing-masing karyawan dapat melihat laporan absensi serta laporan overtime untuk dirinya. Dan semua user menggunakan sistem ini harus login terlebih dahulu. Soalnya di sini gambarkan ilustrasi proses bisnis di atas dalam struktur diagram flow map, flow chart. Di sini saya mengambil flow chart, dan yang kedua adalah buatlah sebuah use case diagram. Oke, kita mulai. Flow chart dimana diawali dengan dimulai di sini adalah seorang admin. Oh ya, sebelumnya saya di sini memakai Draw.io untuk membuat flow chartnya. Mulai, seorang admin mencatat data karyawan dan shift karyawan. Lanjut, setelah mendata, admin input data karyawan dan shift. Lalu admin minta karyawan untuk mencatat sidik jari di mesin absensi. Karyawan mencatat sidik jari di absensi. Setelah itu admin input data sidik jari karyawan dan identitas karyawan. Setelah itu admin memproses data karyawan lalu masukkan ke mesin absensi. Dan data absensi setelah shift selesai, masing-masing shift selesai, data absensi dipindahkan ke sistem administrator. Nah, setelah shift selesai. Setelah itu, data absensi dianalisis oleh administrator sistem, di mana apakah sekarang tanggal 20 atau tidak. Jika sekarang tanggal 20, maka admin membuat laporan jam overtime untuk setiap karyawan. Jika tidak, admin membuat laporan absensi harian atau per hari itu untuk setiap karyawan. Lalu absensi dianalisis juga, dimana jika apakah ada karyawan yang tidak masuk pada hari tersebut. Jika ada, maka admin input data absen karyawan dan alasan absen karyawan tersebut. Jika tidak, admin langsung membuat laporan absensi harian untuk setiap karyawan. Setelah itu, laporan tersedia di sistem absensi dan dapat dilihat oleh manajemen. Karyawan pun login ke sistem absensi menggunakan komputer yang telah disediakan. Lalu karyawan dapat melihat laporan absensi dan overtime dirinya sendiri. Selesai. Di sini juga karyawan login ke sistem absensi untuk melihat laporan absensi dirinya dan overtime juga. Nah, di sini flowchart yang saya buat dari masalah tadi. Dan selanjutnya adalah use case dari masalah yang tadi, di mana use case-nya yang saya buat seperti ini. Di sini adalah aktor atau sebagai admin mencatat data karyawan dan shift karyawan.
Admin lalu input data karyawan dan SIP karyawan. Lanjut, admin minta karyawan untuk mencatat sidik jari di mesin absensi. Setelah itu admin input data sidik jari yang telah karyawan lakukan dan identitas karyawan diinput oleh admin. Setelah lanjut lagi, mesin absensi memproses absensi karyawan. Jadi di sini setelah semua data dikumpulkan, dimasukkan ke dalam mesin absensi. Nah, mesin absensi di sini sudah dipakai dan mesin absensi di sini memproses data karyawan yang sudah absen pada hari itu. Dan setelah itu data absensi yang sudah dipakai dari mesin absensi tersebut dipindahkan ke administrator sistem, di mana data tersebut dianalisis oleh administrator sistem dan membaca apakah hari itu tanggal 20 atau tidak. Jika tanggal 20, maka admin juga membuat laporan overtime setiap karyawan. Jika tidak atau bukan tanggal 20, admin lanjut membuat laporan absensi harian untuk setiap karyawan. Dan data absensi tersebut dianalisis juga di mana ada karyawan yang tidak masuk. Jika ada yang tidak masuk, admin akan input data absen karyawan dan alasan absen karyawan tersebut. Jika tidak ada yang tidak masuk, maka admin membuat laporan absensi harian untuk setiap karyawan. Jika sudah sampai di sini, maka laporan sudah tersedia yang sudah admin input akan tersedia di sistem absensi dan dapat dilihat oleh manajemen. Karyawan pun bisa melihat dengan cara login ke sistem absensi dengan komputer yang sudah disediakan oleh PT Himatika. Setelah itu, setiap karyawan dapat melihat absensi dan jam overtime-nya sendiri di sistem absensi yang sudah admin input tadi. Nah, setelah itu selesai. Masalah yang tadi, alur tadi sudah selesai. Karyawan sudah bisa mencek absensinya hari itu dan jam overtime-nya pada hari itu juga. Seperti itu. Inilah use case, dan yang tadi adalah flowchart-nya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.